Halo sahabat Jago Preventif dimanapun sahabat sekarang ini berada. Kembali lagi nih dengan podcast spesial dari Jago Preventif. Kali ini kita akan sharing melalui podcast ini tentang pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Sahabat Jago Preventif pasti tahu kan kalau saat ini dunia dalam keadaan genting. Situasi global COVID-19 per 18 Maret 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 199.258 kasus terkonfirmasi dengan 7.956 kematian, dengan case fatality rate-nya adalah 3,9%. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pertanggal 18 Maret 2020, terdapat 227 kasus terkonfirmasi, 197 dalam perawatan, 11 pasien dinyatakan telah sembuh, dan 19 pasien meninggal dunia. Angka ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir loh sahabat. Bahkan case fatality rate dari COVID-19 ini di Indonesia saat ini mencapai 8,4%, yang mana ini 2 kali lipat melebihi case fatality rate di tingkat global. Sebenarnya apa sih coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini? Jadi coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang berat dan serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa kita kenal dengan MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau yang biasa kita sebut sebagai SARS. Coronavirus jenis baru ini yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang saat ini virusnya kita kenal dengan sebutan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang kita singkat menjadi COVID-19. Nah, COVID-19 ini termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 lalu. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS adalah 9,6%, yang mana angka ini lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun demikian, jumlah kasus COVID-19 ini jauh lebih banyak dibandingkan SARS. Gejala umum COVID-19 adalah demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus, dan sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh virus ini. Virus ini menyerang semua kelompok umur. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi itu lebih rentan untuk menderita sakit parah hingga berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk maupun bersin. Nah, droplet ini kemudian jatuh pada benda-benda di sekitarnya apabila ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi oleh virus ini. Atau bisa juga seseorang terinfeksi ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Nah, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, perlu dicatat nih bahwa banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau bahkan tidak mengeluh sakit sama sekali, yang mungkin hal ini terjadi pada tahap awal penyakit. Nah, ini nih yang berbahaya nih sahabat. Kenapa?
Karena bisa jadi sebenarnya kita telah terinfeksi, namun karena tidak mengalami gejala, akhirnya kita berpotensi untuk menjadi silent carrier virus ini. Lantas kita membawa virusnya kemanapun kita pergi dan menularkannya pada siapapun yang kita jumpai, tanpa kita sadari. Hingga saat ini, belum ditemukan studi yang membuktikan bahwa hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing dapat terinfeksi oleh virus ini. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setelah melakukan kontak dengan hewan peliharaan. Selain itu, sampai saat ini juga belum diketahui dengan pasti nih sahabat, berapa lama sih virus COVID-19 ini mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa virus COVID-19 ini dapat bertahan hingga beberapa jam tergantung dari jenis permukaan, suhu, ataupun kelembapan lingkungan. Lantas, siapa sih orang-orang yang beresiko terinfeksi oleh virus ini? Mereka yang beresiko adalah mereka yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui daerah mana saja sih yang positif oleh virus COVID-19 ini. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau dari kota atau dari daerah yang terjangkit oleh virus COVID-19, atau mereka yang melakukan kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi oleh virus ini beresiko lebih tinggi dan harus konsisten nih melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, mengapa sih kita harus ketat mencegah penularan? Alasannya adalah karena fasilitas dan tenaga kesehatan kita itu terbatas. Sedangkan penderita dapat sembuh apabila mendapat fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus ini. Yang pertama, tentu saja adalah wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh kita tetap bagus, tetap sehat, tetap prima, dan sistem imunitas kita meningkat. Tentu saja dengan olahraga yang cukup, asupan nutrisi yang cukup juga, seperti itu. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun, atau menggunakan hand rub yang berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih ini selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini sebenarnya juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit itu bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah ketika batuk atau bersin, ayo tutup mulut kita dengan tisu atau dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan loh ya. Selanjutnya yang keempat adalah saat ini ada arahan untuk melakukan social distancing. Apa sih social distancing itu? Jadi social distancing ini adalah tindakan non-farmakologis yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan dengan membatasi kontak sosial untuk membantu memperlambat bahkan mencegah penyebaran penyakit menular termasuk COVID-19 ini. WHO menghimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain di sekitar. Kenapa harus social distancing sih? Karena selain memperlambat penyebaran COVID-19, upaya ini menyediakan lebih banyak waktu untuk pengembangan vaksin atau pengembangan pengobatan dan menekan jumlah kasus agar tidak melebihi kapasitas rumah sakit. Jadi, kalau nggak penting-penting banget, sebaiknya di rumah saja ya. Kalaupun harus berpergian, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain di perjalanan. Hindari bersalaman dan hindari keramaian. Yang kelima adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jika kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Bahaya kan? Selanjutnya, yang keenam adalah gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika kita sakit dan sedang berada di tempat umum. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah kita gunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir.
Yang kedelapan, tundalah perjalanan ke daerah atau ke negara di mana virus ini ditemukan. Ingat, kesehatan tetap yang utama ya. Yang terakhir, yang kesembilan adalah hindari berpergian keluar rumah saat sahabat merasa kurang sehat ya. Terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan kepada mereka. Jangan lupa sampaikan pada petugas apabila dalam 14 hari sebelumnya sahabat pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah melakukan kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Kemudian ikuti arahan dari petugas kesehatan tersebut. Nah, yuk kita bagikan informasi dengan baik dan benar. Jangan sampai kita menjadi bagian dari pengirim berita palsu atau hoax. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat ya. Sebab informasi dari sumber yang tepat dapat membantu sahabat dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Nah, gimana? Dari sharing kita ini semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Jaga diri kita dengan baik dan yuk kita hadapi ini bareng-bareng. Kita dapat melalui pandemik ini asalkan kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, namun juga mengutamakan kepentingan orang banyak. Sekian, salam sehat. Salam sehat.